Jauh-jauh kuliah di Bandung, 12 tahun di Bandung, sempat juga kerja tapi jualan sendal. Jadi awal-awal itu saya pakai motor adik saya jualan di pelelangan ikan. Jadi saya tuh awal-awal menjual, Mbak, memang modalnya hanya terpal ukuran 2 kali 3. Jadi saya dari rumah bawa terpal itu, bawa sendal saya, gelar terpal, gelar sendalnya, jualan. Hasil jualan itu sekecil itu ternyata alhamdulillah bisa menghasilkan dan bahkan bisa di bulan kedua, bulan ketiga itu sudah lebih besar dari penghasilan saya di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sumardin, biasa dipanggil Mardin, owner Marsa Fotokopi. Saya adalah suami dari 1 orang istri dan ayah dari 3 orang anak. Latar belakang pendidikan saya setelah meluluskan SMA di Kendari sini, sama satu Kendari, saya sempat ke Bandung, kuliah teknik elektronika di Politeknik Negeri Bandung. Lebih kurang 12 tahun totalnya. Yang melatar belakangi sebenarnya posisinya waktu itu sudah meluluskan kuliah kan, selalu dipanggil sama orang tua untuk balik. Setiap kali nelpon orang tua selalu ngajak saya balik ke Kendari. Namanya orang tua saya termasuk yang tidak bisa jauh dari anaknya, jadi selalu suruh pulang. Tapi saya ketika saat itu kesempatan saya untuk bekerja di Pulau Jawa lebih terbuka dibanding di sini. Kendari pada saat masih 2000, saya lulus kuliah 2003. Jadi tahun 99 saya ke Bandung, 2003 saya lulus kuliah. Saya melihat kesempatan di Kendari masih kecil. Saya pengen balik karena pengen nemenin orang tua ada. Hanya tadi bahwa kita kan juga pengen punya masa depan, pengen mandiri. Jadi saya berpikir kesempatannya lebih terbuka di Jawa. Jadi saya sempat di sana cari kerja, sempat buka usaha sama teman-teman, Vlokulan PAC, kemudian sempat bekerja sebagai sales kartu kredit juga, kemudian berkarir di minimarket. Di sana saya bekerja 7 tahun. Kemudian saya pulang Kendari itu karena ajakan dari istri. Jadi istri yang waktu itu bahasanya istri itu kira-kira sekitar Maret atau April 2011. Dia bertanya, "Ayah, masih betah kah kerja?" Saya bilang, "Saya betah. Saya senang punya banyak tim." Kebetulan saya waktu di Bandung itu punya tim sampai 80 orang. Jadi saya orang yang senang kerja tim. Saya senang dengan saya kerja punya banyak tim, terus saya kuasai pekerjaan saya nyaman sebenarnya. Tapi istri hanya berkata waktu itu, "Ya, ingat istilahnya kalau nyaman sekedar nyaman kerja, kita juga harus berpikir masalah ekonomi." Saya kondisinya waktu itu, pada saat saya bekerja itu, belum sempat gajian, saya sering kekurangan. Tapi ini saya disclaimer dulu ya. Jadi ketika saya bercerita tentang pekerjaan saya dulu, saya tidak sama sekali berusaha mau menjelek-jelekan atau bercerita buruk tentang perusahaan, tidak. Saya di sana, saya belajar banyak, saya dapat jodoh di sana. Modal yang saya ketika untuk mulai usaha di sini itu asalnya dari sana. Jadi ketika dapat uang pisah, itu yang saya pakai di sini. Tidak ada alasan sama sekali untuk saya untuk menjelek-jelekan perusahaan. Jadi pada saat itu saya enjoy dengan pekerjaan saya nikmatin dengan kekurangan tiap bulan itu, belum waktunya gajian sudah habis, istri yang merasakan mungkin. Dia ngajak saya berpikir, ya bagaimana kalau nanti sekarang ini kita masih punya 1 orang anak. Kita biasa kadang-kadang berpuasa 1-2 hari sebelum gajian keluar, kita berpuasa 1-2 hari walaupun anak tidak ikut puasa. Karena kalau anak kan kita beli kebutuhannya itu 1 bulan sebelumnya, popoknya, susunya itu kita bagaimana caranya supaya anak prioritas. Tapi kalau kita sering ngalamin itu, Mbak. Tapi pada saat itu ya kerasa pedihnya itu. Pada saat kita ngalamin puasa itu belum terima gaji sudah habis uang itu pedih. Tapi ketika dijalanin, besok terima gaji itu udah dilupakan lagi. Sekecil apapun gaji saya waktu itu, saya tidak layak untuk mengeluh tentang itu karena saya di sana sekali lagi saya belajar banyak sekali hal. Kalau dibilang saya dibanding saya di kampus saya, apa yang saya jalanin sekarang usaha itu bekal dari pekerjaan saya itu jauh lebih mendukung usaha sekarang dibanding dasar saya dari teknik elektronika. Kalau kita kuliah untuk belajar dapat ilmu itu membayar, ini di tempat saya bekerja, saya belajar banyak, saya dikasih kesempatan untuk percaya diri untuk memimpin banyak tim, dan saya digaji. Jadi saya bersyukur dengan itu semua. Saya kembali di sini itu November 2011. Saya ketika ngalamin kekurangan tadi itu memang dari istri ngasih syarat. Ya, nggak mau pengen cari kerja di Papua atau Kalimantan. Kenapa? Karena rata-rata dia tahu ada beberapa teman saya yang kerja di Papua, Sumatera, yang tambang minyak Papua, Kalimantan, Sumatera, rata-rata penghasilannya itu jauh di atas saya. Variasi gaji yang saya pernah terima, Mbak, dari mulai saya pertama kali kerja itu 900.000 jadi asisten kepala toko, kemudian kepala toko jadi supervisor yang mimpin 8-13 toko yang pengalaman saya pernah megang Sukabumi, Cianjur, Bogor. Variasi gaji pada saat UMR Bandung 2011 itu 1,2, saya punya penghasilan gaji 2,2, walaupun sempat juga pernah 2,8. Nah, jadi istri melihat teman-teman saya yang kerja di Papua, Kalimantan itu gajinya besar-besar. Bahkan mungkin ada yang gaji saya 10 bulan, mereka terima 1 kali.
1 bulan gaji mereka, seperti itu. Jadi dia ngajak saya untuk keluar, atau dia bilang atau pulang ke Sulawesi. Istri saya ini kan tahu kalau saya orang Sulawesi, orang tua saya selalu ngajak saya pulang. Dia bilang atau pulang ke Sulawesi, siapa tahu mungkin rezeki kita di sini masih selalu kekurangan karena mungkin orang tua kurang ridho. Namanya laki-laki kan, istri juga paham bahwa ketika saya posisi laki-laki sudah dewasa, meskipun sudah menikah, tanggung jawab terhadap orang tua itu ada. Istri saya tuh walaupun dia punya orang tua juga di sana, dia milih untuk ngajak saya ke Kendari untuk mendekatkan diri ke orang tua. Siapa tahu terbuka keberkahannya hidupnya karena ridho orang tua. Tapi kan juga harus dapat ridho dari orang tua istri. Jadi saya waktu itu minta izin dan alhamdulillah tidak susah saya dapat izinnya. Walaupun di sana saya kerja, di sini saya belum tahu ngapain. Alhamdulillah dapat ridhonya dipercaya. Orang tua itu hanya berpesan bahwa yang penting sayangi anak saya, itu sudah hak kamu. Yang penting kamu perlakukan dengan baik. Alhamdulillah saya jaga kepercayaan itu, mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan sampai saya selesai gitu. Kenapa ke Sulawesi? Saya pas waktu keterima di Papua itu sempat saya melamar kerja, akhirnya jadi keterima di Papua, sempat ditawarin gaji cukup besar. Tapi kemudian saya melihat bahwa saya ternyata saya tidak bisa jauh dari anak saya. Tapi pada saat itu saya juga langsung berkaca, saya juga adalah anak yang sudah lama diminta pulang sama orang tua. Tapi saya bukan karena tidak sayang orang tua, hanya karena istilahnya ingin mandiri, ingin lihat kesempatan di Jawa lebih besar. Saya bertahan di Pulau Jawa. Kemudian pada saat itu pas keterima di Papua itu, tapi tidak boleh bawa anak istri. Saya berpikir, saya tidak bisa jauh dari anak-anak saya. Tapi pada saat itu juga saya berkaca, saya ini sudah menjauhkan orang tua saya dari diri saya sendiri sebagai anak. Saya waktu itu bilang sama istri, Bun, kalau kita mau ke Sulawesi, serius nih, kemarin nawarin gitu, kayaknya saya tidak akan ambil kerjaan yang di Papua. Tapi kalau Bunda beneran mau, serius nih kita ke Kendari. Dia bilang, ayo, yang penting, ini kenapa saya wirausaha? Karena syarat dari istri. Ketika saya telusurin, saya bilang sempat bertanya, kenapa ke Papua atau Kalimantan boleh kerja, kalau ke Kendari tidak boleh kerja? Dia hanya jawab begini, saya sudah cari-cari informasi. Ternyata UMR Bandung dan UMR Kendari itu cenderung mirip, tidak jauh beda. 2011 itu UMR Bandung 1,2, di sini 1,1. Artinya mirip sekali. Dan betul memang kesini-sini itu selalu beriringan. Bandung dan Kendari itu kalau saya ikutin perkembangan UMR itu, kalau Bandung sekarang 4,2, di Kendari 3,2. Jadi Bandung itu dalam 10 tahun terakhir naiknya lumayan jauh, Kendari agak cenderung naik tapi pelan. Jadi istri saya bilang, kalau kita pulang ke Kendari dan bekerja, asumsi dia, saya akan tetap ngalamin yang sama. Gaji mungkin di atas UMR, tapi masalah ekonominya tidak berubah. Ya, jadi istri saya ngajak memang kalau pulang ke Kendari, dia mensyaratkan, jadi kenapa saya wirausaha seperti itu. Saya pertama kali usaha itu menjalankan usaha sendal. Waktu itu, saya itu Mbak, orangnya memang ketika sudah lulus kuliah itu, saya boleh bilang bahkan masih di Bandung, saya sudah tidak mau terima uang kiriman. Walaupun saya belum punya pekerjaan dulu, saya kerja apa saja yang bisa, bahkan boleh dibilang menumpangkan diri dengan teman, walaupun mungkin juga saat itu mudah-mudahan sih tidak jadi beban buat teman ya. Artinya tapi bagaimana caranya saya menghemat saja. Saya memang hemat sekali menggunakan uang. Kedua, saya ada penghasilan kegiatan di kampus. Saya aktif di UKM bola, jadi saya itu rutin ngewasitin. Jadi wasit di kampus kalau ada turnamen-turnamen sepak bola. Jadi ada bayarannya. Dari situ saya kemudian bertahan hidup. Kemudian di sini saya usaha, saya punya uang itu 4.600.000. Saya bilang sama istri, kalau saya pakai semuanya dan gagal, bagaimana kita bertahan hidup? Habis. Kalau kita pakai semuanya juga, tidak dimulai usaha, habis juga. Jadi saya dan istri waktu itu sepakat bahwa kita bagi dua. Uangnya 4.600.000 itu, istri pegang 2.300.000, saya pegang 2.300.000 untuk usaha. Kenapa sendal? Ya yang dengan uang 2.300.000 itu, yang bisa dijalankan ya usaha kecil sekali. Waktu sebelum saya tinggalkan Bandung itu saya sempat survei lokasi, tempat grosir-grosir, distributor di Bandung. Yang mana kalau saya survei dapat lokasinya, besok saya kirim uang, saya pilih katalog barang-barangnya yang mana saya beli. Kalau saya tahu tempatnya kan saya transfer uang, dia tidak kirim, ada waktunya saya pulang ke Jawa karena namanya saya kan harus punya agenda dulu. Ketika saya ninggalin Bandung, bawa anak istri saya ini adalah anak dari ada orang tuanya, saya punya agenda bahwa saya harus bisa pulang tiap tahun atau 2 tahun sekali, rutin lah intinya. Kalau saya gelap nih, transfer uang, tidak tahu di mana tempatnya apa segala macam sama grosirnya, terus ternyata dari kirimin barang ketipu. Jadi saya waktu itu memang saya sempat cari-cari juga baju apa segala macam. Saya dapat lokasi yang di Bandung itu jualan sendal. Itu yang saya order pertama. Saya order 2.300.000 langsung dibelanjakan. Yang dibelanjakan 1.700.000 Mbak. Hanya 1.700.000. Kenapa? Karena ongkirnya 600.000. Jadi habis sebenarnya, habis semua itu. Saya lebih kurang dapat 1 karung besar. Ketika itu dibagi, dimasukkan dalam karung yang kemudian saya bawa ke pasar, itu 1,5 karung lebih kurang. Jadi karung yang bisa muat di motor. Jadi awal-awal itu saya pakai motor adik saya jualan di pelelangan ikan. Jadi saya tuh awal-awal menjual Mbak, memang modalnya hanya terpal ukuran 2x3. Jadi saya dari rumah bawa terpal itu, bawa sendal saya menuju ke pelelangan ikan. Pertama kali saya menjual itu pelelangan ikan.
gelar terpal, gelar sendalnya, jualan. Dari jual di pasar, Iya. lelangan ikan, Iya. gelar terpal dan Iya. sendal. Itu gengsi tidak pada waktu pertama kali? Iya. Pada saat pertama kali itu gengsinya banget. Kita ini orang Sulawesi nih, saya lahir besar di Sulawesi, Kendari. Bukan bermaksud sarah, saya ngukur diri sendiri tuh gengsi kita tinggi. Walaupun supaya yakin juga tidak semua orang. Tapi saya termasuk yang gengsi juga awal-awal. Tapi prinsipnya gengsi itu saya punya tanggung jawab. Saya mulai usaha ini ya saya niatkan adalah untuk ibadah, ladang jihad saya untuk memenuhi tanggung jawab saya sebagai seorang kepala rumah tangga yang diamanahkan anak dan istri yang saya harus nafkahi. Jadi gengsi, tapi dan gengsi itu berat awalnya. Jadi kalau ada teman lewat, saya sembunyi. Dan itu perasaan yang tidak enak sekali. Takut dilihat sama teman, jadi sembunyi, malu. Apalagi kan basicnya tadi saya bilang, berangkat dari Kendari, kuliah di sana, sudah punya pengalaman sampai 12 tahun di Jawa, pulang. Boleh dibilang nih, kalau misalnya dulu tuh menjual tuh kayak gembel, Mbak. Tapi memang karena kita mimpinya, tekadnya pingin usaha, dan ada hanya itu dulu, ya kita bismillah saja. Saya jalanin, tapi kemudian saya mengalami bahwa gengsi itu sebentar. Yang kalau saya rasakan kurang dari 1 bulan. Pertama, ketika saya luruskan niat saya bahwa ini sekali lagi adalah kebaikan, bukan sesuatu yang buruk. Menjual emperan rendah mungkin, tapi halal. Dan ini adalah saya bilang tadi, perjuangan saya untuk menafkahi keluarga saya, jihad saya, ibadah saya. Tidak punya alasan untuk malu. Jadi saya waktu itu mendombraknya dengan ketika ada teman yang tadinya saya sembunyi, saya malah tegur duluan. Saya memberanikan diri. Jadi ada biasa kadang-kadang itu ketika ada rasa takut, lawan gitu. Nah, saya melawannya dengan menegur duluan. Memang kemudian reaksi teman-teman ada yang berbeda-beda. Terkuatkan untuk tidak malu itu ada sahabat saya yang dia di Kendari, sempat kuliah di Unhas. Pulang di sini dia selesai kuliah pulang, dia sempat jadi dosen. Dia kadang-kadang nemenin saya menjual di situ, duduk di terpal saya. Jadi dia karena mungkin kangen, memang sahabat saya dulu dari dulu, nyambung juga kita sama-sama senang main bola. Jadi dia duduk di terpal saya ikut ngobrol dan itu membantu saya untuk meningkatkan kepercayaan diri saya. Artinya dia saja yang hanya sekedar duduk di situ, tidak malu, apalagi saya yang mendapatkan uang maksudnya, seperti itu. Kemudian itu gengsi itu semakin hilang ketika ternyata ketika berjalannya waktu, saya mengetahui hasilnya. Ternyata hasil jualan itu sekecil itu ternyata alhamdulillah bisa menghasilkan dan bahkan bisa di bulan kedua, bulan ketiga itu sudah lebih besar dari penghasilan saya di Bandung. Di Bandung itu kan saya 7 tahun saya kerja itu saya naik jabatan 3 kali. Dari training jadi asisten naik gaji. Naik tuh 1. Dari asisten jadi kepala toko naik tuh. Dari asisten jadi supervisor juga naik. Jadi lebih kurang 3 kali saya naik jabatan untuk kenaikan gaji. Kerja itu kan kenaikan gaji itu tiap tahun juga terjadi. Selama 7 tahun saya berkarir itu saya 10 kali ngalamin naik gaji. 7 tahun butuh waktunya. Di pasar hanya dengan 2 bulan saya tidak perlu naik jabatan. Alhamdulillah hasilnya iya. Dan saya tidak perlu, di satu sisi kekurangan karena kita tidak rapi, tapi di satu sisi itu juga pengeluaran menghemat. Ketika kita formal bekerja kan harus istilahnya celana bagus, kemeja, sepatu. Di situ tidak, saya pakai sandal jepit, pakai baju kaos oblong, menghasilkan. Jadi alhamdulillah yang saya rasakan pada saat usaha itu awal-awal walaupun kelihatan seperti sangat rendah, gembel kalau dibilang begitu ya, tapi hasilnya melebihi dari kondisi yang di Bandung. Jadi saya itu Mbak, bagaimana namanya manajemen dilakukan dengan baik. Kenapa saya bisa bilang bahwa saya bisa pede nih, tidak perlu gengsi karena tahu hasilnya. Bagaimana caranya untuk tahu hasil dari kerjaan kita, usaha kita adalah dengan melakukan pembukuan. Jadi ketika pertama kali menjual di pasar itu, orang-orang banyak yang lihat saya aneh karena saya bawa kertas mencatat. Saya bawa kertas, di situ sudah terlist barang-barang apa yang saya jual, sendal A, sendal B, sendal C, sendal D dan selanjutnya. Modalnya sekian, saya jual sekian. Dan saya karena basicnya belajar jualannya dari minimarket, toko modern, tidak ada tawar-tawaran ya. Saya sempat langsung dengan di pasar itu, pasar lelang itu, saya menjual dengan harga pas. Tapi kemudian ternyata ketika saya yang barang-barang dari Bandung itu, saya tentukan harganya pas. Di pasar kan orang proses tawar-tawar. Saya agak cenderung masih kaku sekali waktu itu. Yang mau transaksi jadi karena suka barangnya, tapi orang ketika yang pingin ada tawar harga itu di satu sisi ada posisinya, kemudian saya mulai pasang harganya dinaikin dulu supaya tarik dulu supaya ada tawar-menawar. Ketika itu terjadi, jiwa saya tidak cocok, karakter saya tidak bisa dengan cara jualan tawar-menawar ini. Jadi kemudian saya kembali lagi ke sistem awal, harga pas. Tapi orang juga akan terbuka. Ketika orang tahu harga segitu itu tanpa ditawar harga segitu pun memang sudah paling murah. Saya total jualan sendal lebih kurang sekitar 2 tahun. Suka dukanya pertama itu karena modalnya kecil. Jadi saya harus mulai dengan terpal di pinggir jalan, panas-panasan, hujan-hujanan. Di kendaraan, di motor, saya bawa motor. Awal-awal 1,5 karung tuh. Lama-lama bertambah. Jadi 2 karung, 3 karung. Itu di motor tuh sudah di belakang 2 karung. Saya ambil motor
Ketika saya pertama kali pakai motor adik itu kan yang saya pakai yang seadanya gitu. Jadi saya itu Mbak, selain niat saya yang emang saya bilang niatnya lurus, gengsi saya juga alhamdulillah manajemen keuangan juga saya bagus. Jadi ketika saya ngelakuin bisnis ini itu Mbak, dari awal saya dan istri bahwa kita nyadarin bahwa kita mulai dari sangat kecil. Saya dan istri itu bersepakat untuk kita bersabar dengan usaha ini, sabar dengan prosesnya, bersabar dengan suka dukanya. Tidak ada pembeli ya kita sabar, bersabar dengan tadi jalan dengan kendaraan pakai motor, menjual himpit-himpitan dengan tapi yang maksudnya sabar yang saya maksud di sini itu saya dan istri itu sepakat bahwa keuntungan itu semua tidak kita makan, berhemat. Jadi saya dan istri sepakat dari awal itu bahwa ketika ada keuntungan bersih, jadi awal-awal usaha itu saya satu hari untung 30.000, 40.000. Dengan sekecil itu Mbak, saya dan istri sepakat bahwa dari keuntungan itu hanya 50% yang masuk ke rumah tangga. 25% masuk ke modal untuk menambah barang, 25%-nya adalah untuk masuk ke tabungan. Kenapa ada yang ke rumah tangga? Ya harus, karena kita ada butuh makan, walaupun kecil. Dan alhamdulillah sekecil apapun uang ternyata cukup kalau berkah. Insya Allah begitu ya bahasanya. Jadi 25%-nya itu kenapa ada yang masuk ke tabungan? Supaya usahanya berkembang, jadi ada yang masuk ke modal. Jadi kenapa ada yang ditabungin? Karena kita ini pekerja mandiri. Ada apa-apa kita sakit, dari mana uangnya? Kita ada kebutuhan apa, dari situ diambilnya. Jadi ketika saya awal-awal usaha misalnya hari pertama untung 30.000, bersihnya 30.000 bersihnya, istri 15.000, 7.500.000 modal masuk ke modal. 7.500 tabungan. Sekecil itu, tapi dilakukan dengan disiplin, hasilnya ada. Jadi pada saat besoknya lagi 40.000 keuntungan, 20.000 istri, 10.000 masuk ke modal, 10.000 masuk ke tabungan. Dilakukan dengan konsisten seperti itu, barangnya kan menambah nih. Di rumah, istri dicukup-cukupin. Karena apalagi kan awal-awal saya masih ada uang yang 2.300.000 itu yang tadi dipegang emang sama dia. Jadi 15.000 ini sebagai tambahan dari yang itu. Ternyata ketika satu bulan itu saya ada merekap 1.200.000 keuntungan saya. Satu bulan bersih, 1 bulan. 1.200.000 itu pun bukan dari hari pertama, bukan dari tanggal 1, karena saya mulai tanggal 12 Desember waktu itu mulai usaha. November saya nyampe di Kendari, 1 bulan kemudian saya mulai usaha sendal. Jadi bulan Desember itu 1.200.000, istri bagiannya 600, tambahan modalnya 300.000, tambahan masuk ke tabungan 300.000. Di bulan kedua dapat 1,8 juta, 900 masuk ke istri, 450 masuk ke modal, 450 juga masuk ke tabungan. Berarti keuntungannya tiap bulan bertambah terus. Keuntungannya otomatis kan barang, modal kan bertambah, dibelikan sendal yang tadinya sendal saya 1,5 karung bertambah jadi 2 karung, bertambah jadi 3 karung, 4 karung. Otomatis ketika semakin banyak yang kita gelar, semakin banyak pilihannya konsumen, semakin besar kemungkinannya untuk kalau laku kan itu kita punya ikhtiarnya, bagaimana caranya berusaha dengan maksimal, kerja keras kita, disiplin kita, hasilnya kita serahkan sama yang di Allah. Hanya secara logika, semakin banyak barang, semakin banyak yang bisa dibeli sama orang, keuntungannya semakin banyak yang bisa terjual, keuntungan kita semakin banyak. Jadi ada momennya ketika karena makin banyak barang, keuntungan kita sudah, kalau saya bilang tadi di bulan ketiga, saya sudah rata-rata penghasilan sudah 3 juta. 3 juta. Sudah bersih. Ini bukan omset, ini bersih. Jadi saya dapat uang 12 juta, bersihnya 3 juta. Jadi dari jualan 1 bulan nih full, dapat uang 12 juta, bersihnya 3 juta ya. Jadi tapi 3 juta itu sekali lagi saya tidak nikmatin semua. Ketika saya sudah tahu, penghasilannya bagus nih ternyata. Jadi tidak ada alasan untuk gengsi. Jadi di situ tuh sudah hilang semua gengsinya itu sudah. Jadi saya tuh ngerasain ketika jualan sendal itu Mbak, dengan suka dukanya tadi itu bahwa penghasilannya bagus. Di bulan Februari, di bulan ketiga itu Mbak, saya keluarin motor, nyicil motor, sepakat dengan istri, cicil motor, untuk bisa jualan sore. Bulan keempat itu saya sudah bisa penghasilan 5-8 juta. Tapi saya menjual di 3 tempat. Pagi-pagi di pelelangan ikan, selesai sholat subuh jam 4:30, jam 5 itu sudah berangkat. Di motor itu 2 karung, di depan 1 karung, di depan itu ada lagi setengah karung, bawa ke pasar. Gelar sampai jam 9, jam 10 pelelangan ikan. Ketika sudah pasar sudah sepi, bungkus lagi, pulang ke rumah istirahat. Bawa lagi ke Andonuhu. Saya di pasar Andonuhu. Jual di situ sore dari jam selesai asar. Kadang-kadang saya berangkat dari rumah sebelum asar, nyampe sholat asar dulu di masjid, depannya ada masjid tuh, depannya masjid pasar Andonuhu. Selesai sholat asar baru gelar terpal. Menjelang maghrib bungkus lagi, sholat maghrib baru pulang. Kalau ada pasar malam di MTQ dulu, saya bisa menjual lagi, lanjut lagi. Dan sudah sholat maghrib nih, langsung ke MTQ, jualan. 1 minggu biasanya kalau pasar malam begitu, pulang jam 10 malam, jam 11 malam, sholat isanya di rumah jam segitu. Subuh lagi berangkat lagi. Jadi kerja kerasnya memang kerja keras awal-awal. Namanya kita membangun bisnis butuh kerja keras. Untuk fotokopi saya tuh ngerasa bahwa ini hasilnya bagus nih, tapi capek. Belum lagi keras kehidupan di pasar. Artinya rebutan tempat dengan pedagang lain, aturan pemerintah yang kita dilarang
ada saatnya mungkin kita dilarang, jadi saya sudah berhitung bahwa akan ada masanya kalau dilelang itu kan saya menjual di aspal yang itu merupakan jalan masuknya. Jadi kelebihannya saya punya tempat dulu bagus, bersih, karena kalau hujan pun aspal kan, beda dengan kalau kita gelarnya di atas tanah begitu. Nah, jadi saya di situ menjualnya. Terus saya merasa kalau ada larangan dari pemerintah ya kita berhenti, dan saya termasuk orang yang cenderung taat lah. Kalau dilarang ya saya berhenti. Terus di Andono itu kan pakai lahan parkir, kalau ada larangan juga ya kita harus berhenti. Jadi waktu itu kenapa buka fotokopi di bulan Januari itu, tempat orang tua saya di samping, jadi saya tempat fotokopi saya sekarang itu tempatnya orang tua, jadi ada kios-kios kecil, orang yang nyewanya berhenti. Saya berpikir bahwa ini bisa dimanfaatin nih untuk bisnis, kayaknya fotokopi cocok. Kenapa fotokopi? Karena di samping yayasan Setia 66 itu kan dia punya waktu itu ya dari TK, SMP, SMA, SMK, dan S1 waktu itu. Menurut saya itu lokasi yang cukup ideal untuk fotokopi. Waktu itu hanya baru satu fotokopi. Tapi sekali lagi juga ketika dibilang satu fotokopi, saya orang yang tidak takut untuk bersaing. Kalau malah pemikiran saya ini belajar dari tempat saya kerja dulu. Semakin banyak kita berkumpul, konsumen yang datang juga akan semakin banyak, dan kita bisa jadi pilihan di antara yang ada itu. Saya waktu itu ada 1, sekarang ada 4, dan memang sudah ada 4 fotokopian. Usahanya makin maju kok, jadi tidak usah takut bersaing. Bedanya dengan orang tradisional dulu kan takut bersaing. Saya mulai modal fotokopi itu 25 juta. Jadi ketika saya bilang dari sendal itu, saya kumpulin modal, ketika cukup untuk 5 karung sendal, saya sudah tidak nambah lagi sendal, karena saya nambahnya ketika ada laku ya saya tambah lagi, tapi maksimal di rumah itu hanya tinggal 5 karung aja. Jadi modalnya sudah cukup untuk buka fotokopi. Pikiran saya awalnya dengan segitu cukup. Ternyata ketika kita survei harga barang apa segala macam, fotokopi itu ternyata mahal mesin. Jadi orang fotokopi itu dulu pertama kali saya buka fotokopi kan masih harga, saya lupa 1,5 atau 200 per lembar. Rupiah loh, 200 rupiah. Ternyata mesin fotokopi itu bukan yang 1 juta, 5 juta, 10 juta. Waktu itu saya beli fotokopi 23 juta. Pas lihat harga 23 juta, saya ternyata kurang modal. Sempat mau menunda dulu usaha, fokus lagi ke bisnis itu saja, tapi orang tua nawarin untuk ngasih. Tapi saya dan istri nganggap itu hutang. Jadi kita cicil. Jadi istri saya tuh sekali lagi alhamdulillah saya didukung juga sama istri untuk mandiri. Jadi kita ke orang tua itu kalau sudah besar tuh kalau bisa kita ngasih ke orang tua. Kalau nggak bisa ngasih minimal jangan ngambil. Nah, jadi waktu itu saya dan istri itu anggap sebagai pinjaman. Kita bayar tiap bulan. Bahkan 10 bulan 1 tahun kemudian setelah lunas tidak berhenti saya bayarnya. Jadi saya mulai dengan sangat sedikit sekali memang, Mbak. Beli mesin fotokopi itu 23 juta, modal saya 25 juta. Kalau beli 23 juta mesin fotokopi kan tidak cukup, uangnya hanya 2 juta nih untuk beli barang-barang yang lain. Jadi saya nego dengan distributornya. Pokoknya yang punya mesin fotokopi, saya lupa itu nanya harganya, 23 juta saya nanya, boleh nggak saya bayar 20 juta? Sisanya saya bayar 1.500.000 selama 2 bulan. Waktu itu Mbak, saya buka fotokopi kan saya masih menjual di pasar. Saya sudah ukur penghasilan saya 5 juta, 8 juta itu. Kalaupun tidak ada menghasilkan di fotokopi, uang dari situ insya Allah ketutup tuh. Nah, jadi saya waktu awal-awal jalan itu masih menjual di pasar, fotokopi itu sebagai cadangan. Jalan juga. Jadi Januari saya buka fotokopi itu Januari 2013, masih jualan sendal. Jadi ketika waktunya saya jualan sendal, fotokopi tutup kalau istri tidak bisa buka. Tapi kalau istri sudah longgar, kegiatan di rumah sudah selesai, masak sudah nyuci, dia yang buka. Jadi saya pulang dari pasar jam 10, masuk ke fotokopi, kalau fotokopinya terbuka, saya tinggal lanjutin, saya duduk di fotokopi, istri istirahat. Nah, sekali lagi penghasilan utamanya itu masih sebagai sampingan. Fotokopi, memang awal-awal itu fotokopi masih sebagai sampingan. Kenapa sampingan? Karena di pasar saya sudah tahu hasilnya. Dan yang mana kita tahu di situ bisa dapat 5 juta, 8 juta, di sini belum tahu, ya itu yang dijalanin, Mbak. Ketika saya jalanin itu, kalau misalnya saya datang istri belum buka, kadang-kadang malah saya tidak buka, saya istirahat, tapi kalau kadang-kadang juga ya saya buka kalau saya rasa fisik saya, tenaga saya cukup. Ketika saya mutusin di fotokopi, dipaksa sama keadaan. Jadi selesai lebaran itu saya didatangin penguasa pasar, kalau kita bilangnya preman lah ya. Bos, besok berhenti ya jualan di sini. Saya bilang, kenapa? Saya sudah 2 tahun nih jualan di sini. Saya salah apa? Dia bilang, enggak ada salah kamu. Tapi kalau kamu bilang 2 tahun di sini, saya malah sudah berpuluh tahun di sini. Kamu enggak ada salah, hanya saya mau kasih duduk orang lain di sini duduk jualan, keluarga saya. Ada keinginan untuk bertahankan juga, tapi istilahnya saya itu orang yang cenderung mengalah untuk yang begitu. Apalagi saya sudah ada fotokopian juga. Saya berpikir waktu itu, kalau saya mau keras-kerasan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Saya berpikir, kalau misalnya kita berpikir terjemahannya, kalau kita berantem sama preman, kita menang, kita di penjara. Kalau kita kalah,
selesai bagaimana anak istri. Atau saya juga sudah siapin fotokopi. Jadi waktu itu saya masih menjual pagi, penjual sudah berhenti nih di lelang pagi-pagi, jadi saya fokus ke fotokopi. Sore-sore waktunya saya menjual ke Andanuhu, saya ke Andanuhu jualan. Ternyata selisih 5 hari Mbak, dilarang juga menjual di Andanuhu, dilarang menjual di pelataran parkir, memang sudah mau difokuskan untuk full parkiran. Berat lagi tuh, yang tadinya kan penghasilannya sudah ada nih di pasar, nambah fotokopian. Ternyata yang pagi berhenti, boleh dibilang setengahnya, tinggal dapat anggaplah 3 juta misalnya. Dari pasar Andanuhu 3 juta, di kios nih hasilnya kalau dibilang mungkin awal-awal 1 juta pun belum mungkin. Tapi ada momen, ya itu tadi, ada momennya berhenti dua-duanya, lebih parah lagi. Tapi saya selalu berprasangka baik, mungkin ini caranya. Dan alhamdulillah saya sudah siapin 9 bulan. Di 9 bulan itu saya sudah lumayan lah mungkin. Kalau bilang 2 juta, 3 juta sudah ada itu penghasilan bersih. Di fotokopi saja. Godaannya Mbak, pada saat terusir dari pasar, menurun penghasilan, tinggal satu-satunya penghasilan, tapi kita ya tadi posisinya barang sudah ada. Tapi walaupun di fotokopi itu saya mulai dengan tadi sempatnya 25 juta itu Mbak, saya mulai dengan sangat kecil memang. 1 etalase, di fotokopi itu 1 etalase, kalau stok kertas saya hanya 1 rim 2 rim. Saya modal materai misalnya yang saya ingat ini 10 saja. Jadi kalau sudah tinggal satu rim, baru saya beli lagi 1. Beli lagi materai, tinggal 3 biji, baru beli lagi 10. Jadi begitu awal-awal. Kalau ada yang mau beli 15, aduh sayang, hanya ada 10, hanya ada 12 misalnya. Ya tapi sudah segitu dijalani. Di 2013 itu September saya sudah full fokus di fotokopi. 2013 kalau mulai bisa bilang kembali lagi, alhamdulillah tercapai itu yang seperti waktu di pasar dan di penghasilan di pasar yang 5-8 juta itu ya kira-kira 2014-2015, 1 tahun. 1 tahun ya. Itu kalau di situ agak lama, tidak seperti yang tadi di pasar itu kan saya ada lonjakan berapa tindakan Mbak yang perubahan jenis barang, perubahan jenis harga. Jadi kalau kita pernah dengar kata-katanya Bob Sadino itu bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dimulai. Kita kelemahannya terlalu banyak orang pintar di Indonesia sehingga berarti sudah baca itu atau sudah dengar itu, makanya langsung nyambung. Jadi banyak berpikir modal butuh berapa, tempatnya di mana, segmentasinya bagaimana, resikonya bagaimana. Ketika sudah berpikir resiko, takut rugi, tidak jadi. Pertanyaannya katanya, terus apa yang dipikirin selama 2 hari, 3 hari, 1 bulan ini? Jadi yang saya lakukan dulu betul itu. Mulai saja. Di fotokopi ini mulai merekrut karyawan di tahun keberapa berjalan? Saya sekitar 2 tahun mungkin. 2 tahun. 2 tahun. Karena sudah tidak bisa di-handle sendiri. Betul. Kejadiannya waktu itu saya memang sudah kewalahan, tapi saya memang tipe yang memaksakan diri. Saya memang sejak namanya kenal dunia kerja, dunia usaha, saya tipe orang yang total. Boleh dibilang mungkin saya sedikit berbeda ketika menempuh dunia pendidikan. Masih ada unsur malasnya. Jadi saya bilang sejak saya, entah mungkin karena tanggung jawab juga namanya tadi saya bilang kita punya anak, punya istri. Jadi saya itu total. Jadi ketika capek apa semua itu saya tidak merasakan itu. Orang lain yang pertama merasakan itu. Ada konsumen, ada ibu yang melihat saya sudah kewalahan. Dia nanya, "Pak, kenapa Anda ambil karyawan?" Saya bilang, waktu itu sudah ada anjuran ambil karyawan. Tapi saya bilang, "Saya belum berani ambil karyawan, Bu." Saya bilang, "Saya takut gajinya kecil gitu kan, takut tidak cukup. Kasihan juga kalau dia kerja capek baru yang saya bisa kasih gaji tidak besar." Dia bilang, "Berapa? Berapa yang bisa? Emang kalau ambil karyawan sekarang berapa yang bisa kita kasih?" Saya bilang, "Saya kalau sekarang mungkin maksimal bisa kasih 600." Dia bilang, ibu itu bilang, "Wah, waktu itu 2014, anggaplah 2014 atau 2015 ya." Dia bilang, "Wah, lumayan tuh," katanya, untuk namanya anak-anak yang cewek-cewek yang dia bilang begitu bahasanya dulu. Cewek-cewek yang baru lulus SMA, daripada dia menganggur, minimal ada pekerjaan, dia produktif, bisa beli kosmetik untuk sendiri, beli jajan sendiri, tidak repotin orang tua, itu sudah lumayan. Sekaligus belajarnya dia juga. Saya tergugah, kemudian mulai bikin print lowongan pekerjaan, orang datang, saya tawarkan, ternyata emang ada yang mau. Saya untuk mengukur juga kalau orang bersedia, ketika orang mau datang kerja, lihat, "Pak, terima karyawan." Iya, saya butuh karyawan. Tapi saya obrolin haknya seperti apa, gaji yang saya bisa kasih. 600 dulu pertama. Dikasih tahu memang jam kerjanya seperti apa, liburnya seperti apa. Ketika dia bilang, saya sudah sampaikan, saya suruh dia berpikir pulang dulu. Saya waktu itu berpikir kalau dia langsung kerja, kasihan. Mungkin setelah pulang kerja 1 atau 2 hari, atau mungkin bahkan 1 hari pulang, besok sudah tidak mau balik karena gajinya kecil, jam kerjanya terlalu panjang. Kasihan kalau tidak balik 2 hari, 1 hari 2 hari, apalagi kalau lebih banyak. Pikirnya saya begini, kalau dia kerja 1 hari 2 hari kemudian baru berpikir, kemungkinannya gaji nggak akan diambil. Kalau gaji tidak diambil,
saya berhutang dan dia pasti tidak malu untuk menagih. Jadi saya suruh pulang. Berpikir ketika dia sudah berpikir nih semalaman gitu kan, besok suruh datang kerja jam 8, artinya ketika dia datang ya dia sudah bersedia dengan konsekuensinya. Jadi tidak terpaksa begitu. Saya punya karyawan 2 orang. Belum sampai UMR tapi alhamdulillah sudah mendekati lah. Kalau dibilang saya tadi sebutin gaji di Bandung saya lebih kurang segitulah mereka juga sekarang. Kalau posisi itu pernah ada kepikiran bahwa saya ingin buka cabang gitu ya untuk menambah penghasilan, untuk meluaskan usaha. Tapi kemudian saya berpikir kalau saya buka cabang berarti kan juga yang beban pikirannya juga menambah nih. Sedangkan menambah itu kan kalau fotokopi itu penting sekali lokasi Mbak nomor 1. Sedangkan saya sudah punya lokasi yang bagus sekali untuk fotokopi yang saya alamin selama sudah 11 tahun nih menjalankan dari 2013 sampai sekarang 2024 ini kan sudah menuju 12 bulan Januari nanti tanggal 5 itu sudah 12 tahun. Jadi alhamdulillah sudah lumayan lama. Posisinya saya berpikir untuk lebih baik saya mengembangkan yang usaha sekarang. Orang-orang selalu bilang kalau datang ke tempat saya sekarang itu karena mungkin lihat kesibukannya gitu kan. Dan nambah karyawan. Saya bilang kalau saya nambah karyawan sekarang kita sempit sekali, tidak ada pergerakan orang. Jadi memang PR saya sekarang itu memperbesar lokasi, menambah alat, nambah orang supaya kita juga layanan yang bisa dilayani juga makin banyak dan bisa makin cepat seperti itu. Iya, perpanjang ke belakang. Kalau dinaikin ke atas mudah-mudahan suatu saat bisa jadi untuk rumah tinggal. Kalau sekarang itu kan posisinya saya di depan itu kan usaha lebih kurang sekitar 3,5 kali 7. Sedangkan tanah di belakang itu kan 20. Jadi ke belakang itu masih ada. Begini, kalau saya itu orangnya punya mimpi tapi tidak ngoyo. Jadi tenang-tenang aja. Jadi kalau kita usaha memang mungkin juga karakter saya sih Mbak ya. Jadi saya tuh bukan tipe orang yang kalau dibilang tuh orang usaha tuh harus mengambil resiko gitu ya. Saya ambil resiko tapi terukur. Jadi kalau saya bilang sabar itu mungkin terlalu sabar ya mungkin saya. Tapi ya itu yang jalan yang saya tempuh tuh begitu. Dan saya buktikan memang saya butuh 13 tahun nih untuk sampai di sini. Masih kecil sebenarnya. Hanya kalau dibilang tadi sekali lagi saya dengan mulai kecil sekali. Hanya dengan 2.300.000 itu yang saya olah, saya biarkan usahanya bergulir terus. Keuntungannya juga sebagian tidak dinikmatin semua. Kalau saya bilang itu salah satu poinnya ketika saya usaha itu sabar. Sabar bagaimana caranya menjalankannya, sabar melakukan prosesnya, ya sabar ketika kondisinya banyak yang di luar harapan kita, omsetnya tidak sesuai harapan kita, dan yang paling penting yang kadang-kadang kita lupa itu sabar ketika untuk menikmati hasilnya. Kalau saya 13 tahun nih total dengan yang jualan sendal tadi itu dari tahun 2011, 10 tahun itu masa berjuang saya bilang. Saya masih berjuang sampai sekarang, tapi saya baru menikmatinya. 3 tahun terakhir ini Mbak, baru berpikir untuk menikmatinya. Jadi hasilnya, makanya sedikit 3 tahun terakhir itu sedikit lambat untuk pengembangan di fotokopi, tapi tidak berkurang, tidak menambah. Dulu kan saya bilang tuh, menambah tuh kalau berbicara tentang fotokopi saya bilang tadi saya mulai dengan materai 10 biji, kertas 1 rim, 2 rim. Sekarang sekali belanja, saya bisa belanja 500 lembar materai. Tidak kurang dari 500 di fotokopi. Jadi sudah ada 200 tuh, harus nambah lagi 500. Rata-rata 3 minggu. Cepat, alhamdulillah. Lokasinya bagus, Mbak. Perputarannya cepat. Saat ini omset sudah di angka berapa? 50-60 juta. 50-60. Satu bahar itu omset. Kalau, ya saya bilang tadi, kenapa saya belum berpikir nih kapan mau, ada berpikir, tapi saya tidak tahu, menjawabnya susah tuh kapan untuk memperbesar fotokopi, karena emang 3 tahun terakhir saya agak sedikit mulai menikmatin hasilnya. Jadi setelah saya berjuang, apa yang saya dapat itu kita 50% yang kita nikmatin. Saya dan istri, ya kalau dibilang dengan 50% itu seiring berjalannya waktu, sudah cukup besar kok saya nikmatin. Tapi prioritasnya adalah usaha. Nikmatin artinya kita masih bisa hidup layak lah. Mewah tidak, tapi yang penting makan, terjaga, pakaian ada, tidak perlu branding. Alhamdulillah saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, dan saya punya itu rumahnya semuanya rumah baru, mobil. Ini untuk motivasi ya. Mudah-mudahan dijauhkan dari niat sombong ya. Ini kan kita berbicara di sini kan tujuannya untuk dilihat sama orang, jadi motivasi. Dengan uang 2.300.000 diputar-putar-putar, ada untung dinikmatin sebagian ditabungin, sebagian dimasukin ke modal, usahanya berkembang. 3 tahun terakhir alhamdulillah bisa beli rumah cash, punya mobil cash, dan alhamdulillah juga dua-duanya baru begitu. Rumahnya dibangun baru dari awal, perumahan BTN dibangun dari awal, mobil juga beli mobilio, saya beli mobilio, beli cash mobil baru. Saya itu manajemen risiko saya tuh orangnya tinggi, berpikirnya boleh dibilang juga overthinking mungkin ya. Jadi saya tuh begini berpikirnya Mbak, saya punya usaha,
Selain memang karena pinginnya usaha yang dikembangin, juga bahwa ketika saya jalankan usaha ini saya tidak punya jaminan apa-apa nih untuk masa depan. Kalau saya kredit rumah, terus ternyata usaha saya, anggaplah jangan berhenti, turun karena namanya saya sebagai tenaga utamanya sudah tidak ada. Berpikirnya begitu Mbak, kita tidak tahu umur. Ada apa-apa dengan saya, entah misalnya umur berhenti selesai atau mungkin ada kecelakaan saya cacat atau bagaimana. Bukan suatu yang mau berpikir negatif tentang takdir Allah, bukan. Hanya sekedar bahwa manajemen risiko aja. Kalau saya cicil rumah, cicil mobil, ada godaan itu ada kepikirannya. Tapi saya berpikirnya kalau saya ninggalin cicilan anak istri, kalau mereka mau lanjutkan, kalau penghasilannya masih bagus, ya oke enggak masalah. Tapi kalau menurun, bingung. Mau dilanjutkan, tidak ada untuk nyicilnya, mau dijual belum sah kepemilikan pribadi, jadi tidak menghasilkan apa-apa lah. Jadi kebetulan saya dan istri tadi, kita termasuk orang yang tenang. Jadi kalau evaluasi dulu, sekali lagi, walau alam saya yang waktu itu gajinya kecil atau kita yang tidak bisa kelola, tapi saya hanya bilang berpikir positifnya mungkin kita tipe yang tidak bisa menerima langsung banyak. Kalau ini kan hari-hari, saya habiskan pun kalau yang dibawa ke rumah, yang dibawa ke istri itu kan mau dihabiskan pun tidak ada masalah. Rumus uang itu begitu, sedikit cukup, banyak habis. Nah, jadi ketika istri sudah masukkan ke posnya tabungan, saya pun begitu. Yang saya kelola untuk belanja di fotokopi ya modal, yang tabungan udah diganggu. Pengelolaan penting, kalau di usaha itu wajib. Nah, jadi saya ketika menjalankan usaha ini dari awal itu saya kuatin manajemennya. Walaupun saya bukan orang manajemen, saya orang teknik elektronika, tapi saya bilang saya belajar dari tempat kerja saya. Jadi di tempat kerja saya perusahaan besar minimarket itu pencatatan uang transportasi ketika anak-anak menyetor uang dari omset nih kan tiap hari di store ke bank masuk ke rekening perusahaan, itu transportasi anak-anak pakai motor mereka dimodalin bensin itu ditulis. Perusahaan sebesar itu ditulis. Jadi itu dari situ saya belajar. Saya daripada cicil jadi beban buat anak istri, toh saya juga tenanglah megang uang. Kita untuk makan saja mungkin yang sedikit ya. Memang saya gandakan dari awal. Saya juga perlu apresiasi diri, tapi cenderung untuk yang hal-hal yang bareng-bareng keluarga. Kita makan. Kalau saya beli baju yang branded, saya nikmatin sendiri. Saya kayak tidak masih sayang uangnya. Tapi kalau saya jalan-jalan sama keluarga, walaupun saya masuk di restoran, seminggu sekali kita nikmatin sama-sama. Ya saya begitu. Jadi kenapa saya tidak cicil ya karena itu Mbak. Jadi tambah lagi memang kesini-sini pemahaman tentang riba. Jadi saya alhamdulillah istri juga yang ingatin, ya jangan mencicil. Jadi saya selalu berpikir bahwa istri saya alhamdulillah mendukung saya untuk kita mengambil resiko yang terkecil. Sama dengan ketika istri saya mengajak saya untuk pulang wirausaha, dia saya bilang cukup tangguh dengan itu. Ada momen Mbak godaan nih untuk beralih dari orang usaha jadi kerja lagi. Saya di momen ketika terusir di pasar, ada momen cerita sama konsumen. Dan jadi saya alhamdulillah tuh selalu yang kayak tadi kan terima karyawan dari saran dari konsumen. Cerita-cerita sama konsumen, ngobrol sambil dia nunggu di dokumennya di print atau dilayani fotokopinya. Dia orang kerja di distributor atau prinsipal. Kalau sekarang kalau tidak salah dia prinsipal. Cerita-cerita tentang penjualan apa segala macam. Nyambung dengan saya yang orang retail. Dia nanya lah background saya cerita yang tentang kerjaan saya. Dia bilang, wah saya punya kenalan nih, di sini ada minimarket nih yang butuh, dia selama ini punya minimarket, punya berapa cabang, tapi yang jadi manajer itu bukan orang punya basic manajemen, hanya karena orang yang punya pengalaman di retail, hanya karena orang kepercayaannya dia. Nah, kebetulan dia sudah lama ngajak saya, maksudnya teman saya ini sudah lama saya menawarkan ke dia untuk jadi manajernya. Dia bilang, saya ndak enak kalau kerja sama teman, kasihan dianya kalau saya ada salah, dia mau negur. Kalau dia negur, jadi dia ndak enak mau negur. Kalau saya kemudian dia memberanikan diri memang menegur karena saya yang salah, sayanya mungkin jadi baper. Teman saya ngelakuinnya kayak apa aja gitu kan. Jadi saya tuh menjaga, katanya saya tidak mau kerja profesional dengan teman. Nah, kalau Bapak mau, saya tawarin gaji 6 juta lah. Ajakan itu kan ini fotokopi nih kan saya sudah alamin berapa bulan dan agak istilahnya naik tapi pelan, tidak seperti di pasar. Saya ngobrol sama istri. Jadi istri saya ketika saya bilang tadi ini, istri saya ketika memang ngajak saya wirausaha dia cukup survive, tangguh untuk itu. Dukungannya, prinsipnya. Dia waktu itu begini, saya ngomong, Bun, ada yang ngajak saya nih kerja di retail lagi. Tawaran gaji segini, kalau penghasilan kita di fotokopi kan sekarang segini nih, bagaimana, mau diambil nggak? Istri saya bilang begini, saya kan berpikir rumah tangga nih, yang namanya kita sudah sempat alami 5-8 juta itu kemudian turun kan, kasihan istri lagi, mengelola lagi uang kecil lah. Istri hanya bilang begini, ya kalau ayah ambil pekerjaan itu sekarang, kita naik lagi nih penghasilannya. Tapi ingat waktu kita kerja dulu. Di situ ada jam kerja yang ayah terikat sama itu. Di situ ada namanya harus bertanggung jawab sama orang, dikejar-kejar laporan apa segala macam, target.
Kita juga usaha juga target, tapi kan target kita diri sendiri. Kalau dengan orang kan berbeda. Kadang-kadang kalau ke orang lain itu kan ada bebannya lah, agak tidak enaknya. Stresnya jangan lupa. Ayah dulu waktu kerja di Bandung itu sering sekali kebawa mimpi kerjaan apa segala macam, mengigau kerjaan. Ya istri saya tahu sekali. Saya tuh orang yang tidak berhitung dengan jam kerja yang ada dulu, Mbak. Saya pulang malam, kerja saya misalnya harusnya ketika jadi supervisor itu kerja jam 8, cukup sampai jam 5. Saya bisa sampai jam 8 malam, jam 9 malam, tutup toko sama teman-teman toko yang shift-shiftan kerja. Istri saya tuh nyampein itu, ya sabar aja, nggak usah diambil. Kalau saran saya, toh kita pernah jualan juga di pasar itu kemarin-kemarin, fokus di situ saja. Kalau ayah fokus nih fotokopi, mudah-mudahan penghasilan segitu tuh 1 tahun, 2 tahun ke depan juga sudah dapat lagi. Tapi rasa merdekanya, stresnya tidak ikut. Saya kemarin berpikir, ini istri yang saya berpikir untuk naikin penghasilan saya untuk bisa nunjang kebutuhan rumah tangga dia, untuk nyaman dia kelola uang, ternyata dia menyuruh saya untuk sabar aja gitu di situ dulu gitu. Jadi emang ya saya terbantu juga dengan survive-nya istri untuk tetap berwirausaha sih. Sampai sekarang Masih fokus di situ seperti itu, Mbak. Memang kalau anak muda memang masih labil ya. Saya juga waktu lulus kuliah juga diajak pulang ke Bandung, Kendari itu kan saya tidak yakin dengan mental saya, Mbak. Terus terang saja. Jadi ketika saya milih bertahan di Bandung selain karena peluangnya juga mental saya berpikir kalau saya menganggur di Bandung, saya terlanjur punya teman-teman juga yang positif, bisa jaga saya lah istilahnya. Kalau saya pulang di Kendari, saya nganggur, saya khawatir mental saya tidak siap. Akan ada omongan misalnya, mungkin juga waktu saya jualan sendal misalnya, kalau saya waktu itu masih di usia yang masih sangat muda, saya sebutlah di bawah 25, di bawah 28, di bawah 30, ketika saya menjual sendal, mungkin dapat omongan orang kan, dan itu ada, omongan tetangga mungkin tuh, jauh-jauh kuliah di Bandung, 12 tahun di Bandung, sempat juga kerja katanya, tapi jualan sendal. Mungkin saya akan goyang dan akhirnya berhenti atau nganggur gitu kan. Jadi mungkin larinya ke yang negatif. Saya bilang, pertama memang luruskan niat kita. Saya pulang di Kendari, mulai usaha dengan sangat kecil, tapi saya jalanin dengan gengsi apa segala macam tadi karena saya punya tanggung jawab. Jadi ketika niat sayanya bagus, positif, dan saya melakukan hal positif, saya merasa tidak perlu malu, tidak perlu goyang dengan itu. Jadi kalau masih muda, memang belajar sebanyak-banyaknya. Belajarnya apa? Mulai usaha, kalaupun juga sudah mulai usaha, kemudian di situ ada kegagalannya, Mbak, itu percaya ada belajarnya. Kalau mau kerja juga, lakukan dengan serius, dapatkan ilmu sebanyak mungkin. Kalau Anda tidak dapat uangnya, karena misalnya gajinya kecil, ilmunya minimal dapat. Kalau di situ tidak ada gaji, tidak dapat, ilmunya tidak dapat, dan kita juga sudah tidak bisa menerima itu, kemudian hanya bertahan karena ingin bertahan, tapi ya saran saya berhenti aja, cari kerjaan yang bisa mendapatkan ya gaji yang sesuai kita harapkan. Kalaupun, tapi saya bilang sekali lagi, kalaupun tidak sesuai harapan, minimal di situ ada belajarnya. Jalankan dengan niat yang lurus, kerja ataupun usaha lihat lurus. Gagal bangkit lagi. Dan kadang-kadang sebenarnya juga kalau kita berwirausaha itu kita memaksakan diri sehingga kita tidak bisa bangkit. Jalankan dari apa yang kita punya. Jangan memaksakan diri. Kita bisa mulai dengan dari yang kita punya saja. Sekarang kalau kita mulai dengan pinjam misalnya, punya tanahnya orang tua digadaikan, resikonya terlalu besar. Ketika kita mau mulai usaha, mulai dari yang kita punya saja. Kadang-kadang bisnis kecil kelihatan sepele, yang kayak saya bilang tadi, jualan sendal, itu terlihat sepele. Mungkin juga saya akan melihat sepele itu seandainya saya tidak melakukan pembukuan. Tapi karena saya melakukan pembukuan, makanya penting mulai dari yang kita punya, tidak memaksakan diri, kerja keras, jangan mudah menyerah dengan itu. Kemudian pembukuannya. Karena apa? Pembukuan kita akan melihat hasilnya dan itu jadi motivasi kita. Ketika kita melakukan pencatatan itu, kita akan melihat dan itu bisa jadi motivasi. Oh, usaha yang kita lakukan ternyata ini ada hasilnya. Bangun usaha itu kayak fondasi, kalau saya kayak bangun rumah. Modalnya dari yang kita punya, kuatin. Kalau kita ada pinjaman di situ, modalnya itu akan jadi beban buat fondasinya. Apalagi kalau gaya hidup kita juga terlalu tinggi. Istilahnya, fondasinya tidak kuat, dipasangkan dinding yang terlalu besar, dipasangkan dengan atap yang terlalu berat misalnya. Fondasinya kuatkan dari apa yang kita punya, gulungkan di situ kita punya modal, penghasilan sebagian masukin ke modal. Kalau kita sadar itu kecil, kalau punya besar, ya bagus. Kita mulainya dari yang besar. Kalau punya, niatnya luruskan. Niatnya karena Allah dan karena ibadah kita, jadi ibadah kita, jadi ladang jihad kita. Kemudian kita rajin dan disiplin. Rajin jalankan tiap hari. Disiplin, konsisten buka, tentukan jamnya. Jam 8 sampai jam 9 konsisten jalankan. Saya di pasar dulu tiap hari, jam 5 sampai jam 10. Kecuali hujan deras pagi-pagi saya tidak buka. Kerja keras dan sabar. Kerja keras ya
pantang menyerah, kuat kerahkan semua tenaga kita, sabar melakukan prosesnya, menjalankannya, kondisinya apapun kita terima, rame, sepi kita terima, kita jalan sabar. Begitupun juga sabar menikmatinya. Karena ada waktunya berjuang, ada waktunya kita menikmati. Karena kalau kita terlalu cepat-cepat menikmati, itu jangan sampai itu kita nikmatin semu. Kalau kita terlalu cepat, jangan sampai semu. Ada waktunya ternyata pailit. Ketika kita keluarin mobil, ada cicilannya. Di situ ada biaya perawatannya, di situ ada biaya bensinnya. Kalau kita belum waktunya, itu pengeluaran semua itu, Mbak. Lama-lama kegerus. Modalnya kegerus untuk menutupi biaya gaji kita, akhirnya usahanya malah bangkrut. Saya bilang kalau saya tidak pernah mengambil uang yang sudah saya masukkan sebagai modal usaha sampai saat ini. Jujur, contoh yang dicontohkan Rasulullah saat berdagang yang dipegang bagaimana amanah, ambil untung sewajarnya. Itu juga dicontohkan sama Rasulullah. Prinsipnya kan dagang itu untuk sama-sama untung. Jadi kita punya keuntungan, konsumen juga punya keuntungan. Pada saat buka usaha, posisikan kita sebagai pelayan. Dari hati kita ini sudah emang kita niat mau melayani, terpancar dari pilihan kata-kata kita, dari raut wajah kita. Karena prinsipnya begini, pada saat kita menolak orang, melayani dia karena sesuatu permintaan yang di luar kemampuan kita, selama kita dari hati kita menyampaikannya itu akan sampai ke dia dan dia bisa nerima, insya Allah. Jadi yang terakhir yang tadi saya bilang, yang dari awal saya bilang tadi masalah pengaturan apa segala macam, manajemen keuangan itu wajib. Wajib sekali, supaya untuk mengukur seperti apa usaha kita. Kalau memang sudah tidak menghasilkan usahanya, cenderung minus terus, coba beralih. Sekali lagi, mulai dari yang kita punya, banyak sekali usaha-usaha yang bisa dimulai dari kecil. Contoh, dagang ikan keliling. Kalau punya motor, kita hanya ke pasar lelang, belanja ikan 200.000, keliling ke rumah-rumah pasar, sayur, bisa begitu juga. Atau kalau memang ingin bisnis kuliner, kita bisnis di dalam rumah, kita masak di rumah, kita promosikan lewat media sosial. Dibanding kita memaksakan diri, kredit, uang misalnya 100 juta, terlalu beresiko. Ketika barang kita tidak diterima, atau rasanya, atau harganya tidak cocok, pertanyaannya, uang yang kita pinjam, bagaimana cara mengembalikannya?